Saya, Nurila Maulitan, NIM 009 akan menjelaskan mengenai pengertian variasi model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Model pembelajaran adalah strategi atau kerangka kerja yang dapat diterapkan untuk membuat kurikulum, RPP, bahan ajar, mengelola kelas, dan lainnya. Dalam pengertian lainnya, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Para guru biasanya menganggap model pembelajaran sebagai pedoman untuk merancang aktivitas belajar agar pembelajaran menjadi lebih aktif dan efektif. Dari berbagai konsep dan teori pengetahuan, para ahli menciptakan model pembelajaran bersumber dari analisis kelas, analisis sistem, prinsip belajar, psikologi, sosiologi, dan lainnya. Lalu, variasi model pembelajaran sendiri adalah penggunaan berbagai model pembelajaran untuk menciptakan kegiatan belajar yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Variasi model pembelajaran dilakukan agar proses pembelajaran tidak monoton dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan kemampuan para peserta didik. Biasanya, para guru memvariasikan model pembelajaran dengan mengganti model tersebut atau menggunakan dua model pembelajaran dalam satu pertemuan atau 1 JP. Lalu, setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah atau sintaks tertentu yang membantu guru melakukan aktivitas pembelajaran lebih terstruktur. Dalam kurikulum Merdeka, penerapan model pembelajaran sangat penting. Karena apa? Karena kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berfokus atau berpusat pada peserta didik, yang dimana guru tidak menjadi satu-satunya sumber pengetahuan bagi peserta didik, melainkan guru menjadi fasilitator, pembimbing, ataupun motivator bagi peserta didik untuk mendapatkan atau menambah pengetahuan baru melalui berbagai media atau sumber pembelajaran. Oleh karena itu, guru didorong untuk menggunakan berbagai variasi model pembelajaran yang inovatif dan kreatif agar proses pembelajaran dapat menyesuaikan kebutuhan minat dan potensi para peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang model-model pembelajaran apa saja yang relevan dan sesuai untuk diterapkan dalam kurikulum Merdeka. Nah, sebelum itu, model pembelajaran adalah suatu model yang dirancang untuk mendorong peserta didik agar aktif dan terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, di dalam kurikulum Merdeka sendiri itu terdapat berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan. Seperti yang pertama ada Problem Based Learning atau PBL, kemudian Discovery Based Learning, dan juga Project Based Learning atau PJBL. Nah, sebenarnya masih ada banyak model-model, variasi model, tapi di sini kami akan menjelaskan 3 model tersebut. Yang pertama yaitu Problem Based Learning. Nah, model Problem Based Learning ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan di era globalisasi ini. Problem Based Learning ini adalah model pembelajaran yang menempatkan siswa pada permasalahan nyata atau real world sebagai titik awal kegiatan belajar. Model ini termasuk pendekatan pembelajaran inovatif yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dalam penerapannya sendiri, PBL ini dirancang dengan berbagai permasalahan yang menuntut siswa untuk memperoleh pengetahuan penting, mengembangkan kemampuan, memecahkan masalah, serta membangun strategi belajar secara mandiri. Selain itu, siswa juga dilatih untuk bekerja sama dan berpartisipasi dalam tim. Jadi, PBL ini itu merupakan suatu model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok atau tim. Nah, untuk ciri utamanya itu model problem based learning
penggunaan masalahnya itu masalah yang nyata sebagai bahan utama yang dipelajari oleh siswa. Kemudian model pembelajaran yang kedua yaitu discovery based learning. Discovery learning merupakan model pembelajaran yang menekankan proses penemuan atau inquiry, berlandaskan pada pendekatan konstruktivisme serta teori tentang bagaimana seseorang itu belajar. Nah, dalam model ini siswa diberikan skenario pembelajaran yang mengarahkan mereka untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan nyata, sehingga mereka terdorong untuk menemukan solusi secara mandiri. Dalam proses pemecahan masalah tersebut, siswa memanfaatkan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya, karena pembelajaran ini itu bersifat konstruktivis. Pembelajaran discovery ini adalah strategi yang digunakan oleh pengajar untuk meningkatkan keterlibatan serta relevansi pembelajaran bagi siswa. Dalam pendekatan ini terdapat 5 bentuk pembelajaran simulasi mandiri. Nah, kelima bentuk tersebut dapat diterapkan secara terpisah maupun dikombinasikan dalam kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan berbagai keterampilan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu project based learning atau biasa kita sebut PJBL. Ini merupakan model pembelajaran berbasis project yang termasuk pendekatan inovatif dan menekankan pada pembelajaran kontekstual melalui berbagai kegiatan yang bersifat kompleks. Nah, dalam model ini pembelajaran berfokus pada proyek yang berkaitan dengan konsep serta prinsip utama dari suatu bidang studi. Nah, selain itu, PJBL itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dalam membangun pengetahuan mereka sendiri dengan menghasilkan produk nyata sebagai hasil dari proses belajar tersebut. Pembelajaran berbasis proyek juga memiliki kesamaan dengan pembelajaran berbasis sains yang dilakukan oleh para ilmuwan. Dalam pelaksanaannya, siswa yang terlibat dalam proyek secara menyeluruh akan menentukan topik, memilih pendekatan yang digunakan, melakukan eksperimen, menarik kesimpulan, serta mempresentasikan hasil proyek yang telah dikerjakan. Tetapi model ini juga selain digunakan untuk sains, bisa juga digunakan untuk program studi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang manfaat variasi model pembelajaran. Proses pembelajaran kurikulum merdeka, seorang guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, aktif, inovatif, dan berfokus atau berpusat pada peserta didik. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan model variasi pembelajaran. Penerapannya tidak hanya bisa membuat proses pembelajaran lebih menarik, tapi juga bisa memberikan manfaat bagi peserta didik dan guru. Ada beberapa manfaat diantaranya, yaitu yang pertama meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta mengurangi rasa lelah dan kejenuhan dalam proses pembelajaran. Ketika pendidik melakukan variasi model pembelajaran atau metode pembelajaran yang berbeda-beda, otomatis media pembelajaran yang ia gunakan juga akan berbeda, sehingga seorang murid atau peserta didik tidak akan merasa jenuh atau bosan di setiap pelajarannya. Lalu selain itu, dengan beragamnya variasi model pembelajaran, ini akan mendorong peserta didik untuk melakukan interaksi kepada teman sebayanya dengan kerja kelompok ataupun dengan guru. Lalu yang kedua, meningkatkan keaktifan dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan belajar. Pembelajaran yang monoton dengan satu metode saja sering kali membuat peserta didik merasa bosan dan kurang termotivasi untuk belajar. Dengan adanya variasi model pembelajaran seperti jigsaw, discovery learning, project based learning, ataupun problem based learning, itu akan mampu membuat peserta didik menyelesaikan masalahnya dan bisa membuat kegiatan pembelajarannya lebih menarik dan interaktif. Penerapan variasi model pembelajaran ini dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar serta membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam. Lalu yang ketiga, mendorong perkembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik.
Kurikulum Merdeka dirancang untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang meliputi kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Melalui penerapan berbagai model pembelajaran yang ada, peserta didik dilatih untuk menganalisis masalah, mencari solusi, bekerja kelompok, proyek, ataupun lainnya, sehingga peserta didik mampu berpikir secara HOTS atau High Order Thinking Skill. Lalu yang keempat, membantu guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang beragam. Seperti yang kita ketahui, peserta didik memiliki minat, kemampuan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan audio, visual, ataupun kinestetik. Dengan adanya variasi model pembelajaran, seorang guru dapat menyesuaikannya dengan gaya belajar peserta didik. Guru bisa menggunakan metode kinestetik dengan audio ataupun visual. Hal ini menyebabkan peserta didik dapat memahami materi lebih mendalam dan lebih baik. Lalu yang kelima, meningkatkan motivasi dan kemandirian belajar peserta didik. Ketika peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran melalui berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok maupun pemecahan masalah, mereka akan lebih merasa bertanggung jawab terhadap proses belajar sendiri. Hal ini membantu peserta didik menjadi lebih mandiri, aktif, dan percaya diri dalam proses pembelajaran. Lalu yang keenam atau yang terakhir, variasi model pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini juga berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, penggunaan model pembelajaran yang beragam, proses belajar tidak lagi berpusat pada guru, melainkan pada peserta didik. Penerapan variasi model pembelajaran tidak hanya membantu peserta didik memahami materi pelajaran dengan baik, tetapi juga membantu karakter dan sikapnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan ataupun tujuan pada kurikulum Merdeka. Baik, saya lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu tantangan yang dihadapi dalam penerapan variasi model pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, di sini kami hanya menyebutkan 3 tantangan utama dalam penerapan variasi model pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, ada keterbatasan kompetensi dan kreativitas guru. Salah satu kendala utama dalam penerapan berbagai model pembelajaran di kurikulum Merdeka adalah keterbatasan kompetensi atau kemampuan dan juga kreativitas seorang guru. Banyak guru itu yang masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep serta sintaks atau tahapan dari model pembelajaran baru seperti project based learning atau PJBL dan inquiry learning atau discovery learning. Nah, selain itu guru itu juga masih menghadapi tantangan dalam merangsang kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa karena sebagian masih terbiasa menggunakan metode pembelajaran konvensional atau juga dengan metode pembelajaran ceramah. Nah, peralihan dari kurikulum sebelumnya menuju ke kurikulum Merdeka ini menuntut adaptasi yang cepat sehingga tidak sedikit guru itu yang masih memerlukan waktu dan pengalaman untuk menyesuaikan diri dengan pendekatan pembelajaran yang lebih menekankan kreativitas siswa. Tantangan yang kedua yaitu pengelolaan waktu dan administrasi. Salah satu tantangan dalam penerapan model pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini adalah pengelolaan waktu dan administrasi. Model pembelajaran seperti project based learning atau PJBL itu memerlukan waktu yang relatif lebih panjang dalam proses pelaksanaannya. Nah, sementara guru itu tetap harus mengejar penyelesaian target materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh suatu lembaga. Nah, selain itu, adanya tuntutan administrasi baru juga menjadi kendala bagi sebagian guru. Penyusunan berbagai perangkat ajar serta pelaksanaan aksi nyata melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM. Seringkali itu dianggap cukup kompleks dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Kondisi ini membuat guru harus membagi waktu secara efektif antara kegiatan mengajar dan penyelesaian tugas administratif tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga, karakteristik siswa dan juga lingkungan. Nah, kendala atau tantangan yang ketiga ini lebih ke siswanya dan juga lingkungan. Penerapan model pembelajaran adalah
perbedaan karakteristik siswa serta kondisi lingkungan belajar. Sebagian siswa itu masih memiliki motivasi dan kemandirian belajar yang rendah, sehingga mengalami kesulitan ketika mengikuti model pembelajaran yang menuntut pembelajaran mandiri atau self-directed learning. Selain itu, guru juga sering menghadapi kesulitan dalam menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman atau situasi nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini itu membuat proses pembelajaran kontekstual belum dapat terlaksana secara optimal. Tetapi meskipun ada beberapa kendala atau tantangan dalam menerapkan variasi model pembelajaran di kurikulum merdeka, yang pasti guru itu akan berusaha untuk mencari solusi agar tetap bisa menerapkan variasi model-model pembelajaran yang sudah disediakan. Cukup untuk materinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.